Haji Jamaluddin Ahmad. Silakan Pak, ambil posisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome home. Ya, lalu kemudian ini gitarisnya Sleng, Rido Hafiz. Ada 2 orang teman-teman yang hadir. Dan Ivan Rondo, event organizer. Selamat sore, Bang Ivan, sehat? Pak Haji, sehat Pak ya? Masih ada yang kosong lagi. Tadi siapa tuh Surya Paloh bilang itu. Ke suatu tempat dan kepincut ya. Ini excited. Ya, excited akan nulis sendiri pasti. Karena gue orangnya bersifat ingin mengabadikan perjalanan hidup gitu lewat lagu, lewat lirik. Dan sesuatu yang terkena di hati itu pasti gue tulis. Jadi dan anak-anak gue kan jarang ke luar Jakarta ya. Sekalinya keluar negeri gitu. Cuman kemarin diajak ke Sumba itu yang tergila-gila. Orang kota diajak ke kampung tapi nggak mau pulang. Jadi benar-benar kepincut gitu sama Sumba. Jadi memang daerah Sumba itu spesial banget. Jadi insya Allah sih kita mau keliling ke daerah lain ya. Apalagi daerah timur Indonesia itu sebagian besar selain itu semua ya. Nusa Penida belum dibikin lagunya. Wow, panjang, nggak sadar ya. Cita-cita remaja kan. Selain dibikin waktu umur 17, tiba-tiba udah 36 tahun dan masih bertahan dan masih berkarya, masih terus bikin album, masih terus muter keliling dunia ya. Jadi dan bisa membuat perubahan, membuat lingkungan, buat bangsa, sosial, buat politik, buat wisata, gitu. Membanggakan banget dan merasa 36 tahun kita berbuat sesuatu nggak sia-sia ya. Banyak berkah, banyak manfaat. Jadi Ridho sendiri gimana? 36 tahun? Alhamdulillah masih bisa berkarya. 23 tahun gue di Slam tanpa kerasa. Gue masih belia, masih ada keriput, rambut dulu putih-putih sampai putih. Ya jadi ya alhamdulillah kita masih bisa sampai sekarang. Soalnya itu Gitaris paling panjang yang nemenin gue ya hidupnya. itu mukjizat lah. Ini gimana? 36 tahun meskipun ada Sebenarnya kan kalau saya sih lebih melihat apa yang kita sudah berikan gitu. Kalian sebagai wartawan kan apa yang pernah kalian kontribusi kalian terhadap negara ini gitu. Dan itu yang dilakukan Sleng itu yang membanggakan buat saya. Waktu join nama Sleng itu bukan hanya sekedar ngeband doang, tapi Sleng punya cita-cita, Sleng punya obsesi, punya keinginan, punya ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik gitu. Nah, itu yang membuat saya selalu bangga berada di Sleng. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, apakah itu konser seperti ini atau lagu atau jalan-jalan pun nongkrong begitu dengan Slangers misalnya, selalu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Itu yang membuat saya bangga. Perjalanan ini ya, perjalanan yang sangat membanggakan, sesuatu yang layak untuk diceritain anak cucu. tetap solid meskipun ini kan masing-masing punya kejeniusan yang luar biasa. Tetap solid menggabungkan 6 kepala ya. Mas siapa? Basisnya angka 5. Oke. Adakah masih debat-debat ketika produksi? Debat harus ya, nggak debat. Cuman yang pasti semua kelompok harus punya satu mimpi yang sama. Mana yang menyatukan beberapa kepala itu mimpi yang sama. Kalau kita punya mimpi sama tuh pasti semangat gandengan tangan buat ngejar mimpinya kan. Jadi tiap tahun tiap akhir tahun selalu next
tahun depan mau ngapain, dan harus sama-sama keinginan yang sama. Jadi kita together mengejar. Ego secara personal pengen show off gitu, apakah masih ada atau memang sekarang seiring usia sudah mulai meredam? Ini awal ego tuh yang paling penting buat gue. Ego terus, setiap musisi itu kan pasti egonya tinggi, dan di saat berkelompok ego terus diturunkan dan mementingkan kaum. Itu menurut gue yang bisa bikin kita ya sampai sekarang, karena banyak banget band yang tiba-tiba muncul dan hilang ya karena faktor ego juga sih. Apa yang ditemukan selama 23 tahun bermain bersama? Cara apa yang ditemukan? Kayak yang bilang tadi bahwa banyak yang sudah kita bikin, tapi kalau gue sih selalu berpikir bahwa apa yang kita bikin setelah itu kita lupakan aja, artinya kita nggak ngarepin orang harus bilang kita seperti apa, tapi paling nggak kita memberikan kontribusi yang bagus buat lingkungan kita, buat Slankers paling kecil dari Indonesia itu ya alhamdulillah. Mas Bim, terakhir mungkin ulang tahun ke-36 sering 2 kali konser, berarti itu memang semuanya sudah terplanning dan terencana nggak sih sejak tahun lalu gitu? Ya, dibanding Tuhan. Memang awalnya pengen setiap tahun di GBK kan. Oh iya. Jadi kecapai. Dan pengen ulang tahun di luar Jawa. Pertama di luar Makassar ya. Jadi dan kebetulan Sumba dapat energi yang sama. Ini udah di planning. Oh, udah di planning Kalau berarti. memang kita mau bikin 2 tempat di Indonesia Timur sama di Indonesia Barat. Yap. Jadi pengennya sih GBK jadi festival tahunan. Jangan lupa subscribe ya.